Bocoran Erick Thohir soal naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ada satu penyerang dan satu gelandang. Sintayong jatuh cinta pada Indonesia. Akui ini alasan betah pimpin timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bocoran Erick Thohir soal naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ada satu penyerang dan satu gelandang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan program naturalisasi pemain keturunan akan terus berlanjut. Terbaru, ada progres naturalisasi Justin Hapner yang memasuki fase akhir. Pemain keturunan Belanda itu disebut tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia. Padahal, proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun ini sempat mandek. Selain Justin Hapner, PSSI menurut Erick Thohir juga tengah mengupayakan program naturalisasi kepada pemain keturunan yang lain, yakni Jai Itzes dan Nathan Ju. Selama ini, program naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia kerap menyasar pemain yang berposisi sebagai bek. Keberadaan Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Baggett, dan beberapa nama lain menjadi bukti nyata. Namun, Erick Thohir menyebut akan ada satu striker dan satu gelandang keturunan yang sedang dalam proses pendekatan untuk dinaturalisasi. Ada dua nama lagi yang kita bicarakan, satu menyerang dan satu pemain tengah. Tapi tunggu dulu, saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir berharap proses naturalisasi pemain-pemain keturunan itu berjalan lancar, sehingga mereka bisa dimainkan saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 Januari mendatang. Kita usahakan bisa main di Piala Asia semua. Anda seri, timnas Indonesia tergabung di grup D Asia 2023. Di sana ada juga Irak, Vietnam, dan Jepang yang akan bersaing dengan tim merah putih. Sintayong jatuh cinta pada Indonesia. Akui ini alasan betah pimpin timnas. Tak terasa, pelatih asal Korea Selatan, Sintayong, masuk tahun terakhir masa kepemimpinan di timnas Indonesia. Sintayong akan menyelesaikan tugasnya seiring dengan berakhirnya kontrak bersama timnas Indonesia pada Juni 2024 mendatang. Meski demikian, peluang untuk perpanjangan kontrak terbuka lebar, mengingat timnas Indonesia memiliki banyak laga penting jelang akhir kepemimpinannya. Melihat sejauh mana sepak bola Indonesia melangkah, ternyata Sintayong masih ingat pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia. Ketika pertama kali saya ke sana, sepak bola Indonesia berada di pinggiran. Tim ini terjun ke peringkat 175 ranking FIFA, kata Sintayong. Sintayong kemudian mempelajari permainan sepak bola Indonesia dan melihat sisi lain warga negara Indonesia. Saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa melihat masyarakat Indonesia mempercayai dan mengikuti saya saat kami berlatih di satu tempat. Pelatih asal Korea Selatan ini pun berhasil membawa peringkat Indonesia naik ke peringkat 145 ranking FIFA. Peningkatan pesat itu pun membuat Sintayong percaya diri atas setiap tantangan yang dihadapi oleh skuadnya. Sintayong bahagia berada di Indonesia. Sambutan hangat dari masyarakat Indonesia dan keinginan pemain Indonesia untuk terus berkembang membuat Sintayong bahagia berada di Indonesia. Dia pun membandingkan bagaimana mantan pelatih timnas Korea Selatan, Gus Hiding, yang bahagia tinggal dan memimpin timnas Korea Selatan. Saya juga bahagia di Indonesia, sama seperti Hiding, kata Sintayong. Sintayong mengaku berterima kasih atas dukungan Indonesia untuknya. Dia pun berjanji akan terus bekerja keras untuk meningkatkan sepak bola Indonesia di mata dunia.